Oke, untuk berikutnya kita akan mulai memformat ya. Jadi mulai pendahuluan sampai ke referensi ya. Jadi ini yang harus kita lakukan adalah mengecek template-nya dulu. Ini adalah heading dengan Times New Roman 10. Lalu di sini ini harusnya 0 ya. Ini spesialnya 0,63. Jadi dan buat stylenya adalah heading. Heading. Jadi kita ubah jadi 12. Dan ini masih di 10. Ini versi Roman. Lalu kita beri numbering ya, penomoran. Nomornya mulai dari angka 1. Ini kita perbaiki lagi. Ini dibuat justify, lalu klik bagian paragraf settingnya. Ini adalah 0. Ini dibuat single. Ini dibuat 12, ini dibuat 0. Oke, bisa. Bulan. Ini ini 0 ya. Apa? Jadi kita buat dalam apa? Ini ada spesi before-nya adalah 12. Nah, ini agar kita bisa memperbaikinya dengan cepat, kita bisa klik format painter ya. Jadi kita klik copy formatnya, kita klik ya, tapi dengan cara adalah kita harus blok dulu sih apa yang mau kita copy formatnya. Jadi pendahuluan ini kan nanti ada metode sampai kesimpulan. Nah, itu yang akan di polanya. Klik format painter, kita scroll. Ini ada tinjauan pustaka, ada hasil pembahasan. Oh ini maaf. Jadi untuk bisa kita gunakan berulang, jadi kita blok dulu ya. Format painter ini harus kita klik sebanyak 2 kali ya. Klik, klik. Nah, nanti bisa digunakan untuk beberapa kali ya. Biasanya akan tetap. Oh, enggak, kita coba copy aja ya. Format painter, kita copy, klik, lalu metodologi penelitian. Yang bisa. Itu juga yang hasil pembahasan, kita klik. Itu. Satu lagi kesimpulan. Akhir adalah referensi, kita klik ya. Tadi kan udah di blok. Jadi ini udah apa, muncul semua ya. Kalau kita misalnya klik Ctrl F untuk pencarian, di sini nanti akan muncul navigasi. Nah, navigasi ini, oke ya, bagian headingnya itu nanti akan muncul semua link untuk ke masing-masingnya, ke bagian pendahuluan, ke jual pustaka, ke metodologi, hasil pembahasan, kesimpulan, referensi, ada semua. Nah, ini yang untuk tadi yang judul ya. Kita klik nanti pindah langsung ke bagian judul. Ini berikutnya kita akan perbaiki. Ini kita kembalikan dulu ya formatnya, arrange all.
pengertian ya. Nah, di sini untuk paragraf itu kita settingnya adalah, kita lihat settingannya, 1.27 untuk first line-nya. Jadi 1.27 klik line 1.27. Oke. Ini adalah format paragrafnya ya. Jadi berikutnya kita juga bisa misalnya secara manual seperti ini ya. Jadi tiap paragraf itu ada pemisahnya ya. Jadi perbedaan antara paragraf bisa kita bedakan ya seperti itu. Lalu bisa juga kita copy formatnya. Artinya itu kita bisa simpan sini atau bisa kita blok ya. Bebas. Nah, klik. Ini bisa kita blok semua sampai ke yang misalnya penjualan pustaka. Jadi akan mengikuti format yang dari paragraf pertama untuk paragraf berikutnya. Juga yang format painter di penjualan pustaka kita bisa samakan ya. Nah, begitu juga yang metodologi kita bisa samakan ya. Lalu bagian hasil pembahasan kita bisa samakan. Kita samakan formatnya ya. Untuk referensi pastinya kan diisi dengan daftar artikel atau referensi yang kita gunakan ya. Jadi kita skip dulu, kita kembali ke awal. Ini bagian pendahuluan itu, nah sebaiknya sih tidak terlalu panjang juga ya. Artinya itu mungkin beberapa paragraf yang intinya jelaskan apa sih yang akan kita teliti seperti itu ya. Poin-poin pentingnya itu dijelaskan di pendahuluan. Di pendahuluan juga bisa dijelaskan tentang tujuan penelitian ya, yang akan juga bisa disampaikan juga tentang novelty atau kebaruan dari penelitian yang dilakukan. Jadi penelitian yang sebelumnya itu belum pernah dilakukan dan kita lakukan. Contoh misalnya kalau kita meneliti di sebuah perusahaan PT sesuatu ya, misalnya PT XYZ, di mana di PT XYZ itu belum pernah dilakukan penelitian itu. Maka sebenarnya kebaruan atau novelty itu sudah dilakukan. Karena misalnya penelitian itu belum pernah dilakukan di PT XYZ. Itu salah satu contoh yang bisa disampaikan tentang kebaruan penelitian itu karena belum pernah dilakukan di kalian lakukan. Ini adalah yang tinjauan pustaka. Di sini ada subjudul. Nah, subjudul ini kalau tadi adalah heading 1. Untuk subjudul itu kita gunakan heading 2. Heading 2 ini ya kita setting juga jadi 10 dan dibuat justify. Nah, cuman di sini spasinya kita perbaiki ya. Di Google. Jadi nanti kita bisa
bedakan ya antara heading yang pertama ya, yang dari pendahuluan, penjelasan, metode penelitian, bahasan, juga kesimpulan dibuat dalam heading ya, artinya stylenya heading. Sedangkan yang subjudulnya itu bisa dituliskan dengan heading 2 ya. Sama bisa kita ubah, perbaiki jadi 10 dan teksnya Roman, sampai Nah, untuk gambar ini kita ke artnya ya, artinya itu buat center, lalu gambar dan gambar satu. Posisi penulisan gambar itu harus ada di bawah. Dan ini sebaiknya di jarak 6 ya, yang caption atau penulisan gambar satunya ini kita di jarak 6. Nah, untuk gambar sebaiknya gambar ini adalah bukan hanya gambar yang terpisah ya, artinya itu tiba-tiba muncul. Jadi untuk pengisipan gambar itu kita pertama harus membuat sebuah kalimat pengantar ya. Misalnya ini grafik mengenai misalnya apa ya, jumlah produktivitas dari batu bara dari bulan Juni dan Januari sampai Juni. Itu kita berikan kata-kata terus dari diagram berkali. Setelah itu di bawahnya kita buat paragraf yang menjelaskan tentang diagram batangnya, tapi dengan kalimat sesingkat, seefektif dan seefisien mungkin ya. Mendeskripsikan atau menganalisis gambar atau diagram yang di atasnya. Itu juga tabel ya. Tabel ini kita perlu buat di rata-rata. Ya, di parameternya 6 masing-masing. Nah, untuk tabelnya ini biasanya penulisan tabel atau pembuatan tabel adalah seperti ini. Kita buat rata-rata semua. Kecuali ada yang misalnya ingin justify ya silahkan gitu ya. Tapi kalau bisa cocok. Nah, ini yang dilakukan adalah pertama kita blok dulu si tabelnya. Jadi untuk pembuatan tabel ini harus seperti ini. Lalu kita klik tabel properties, kita klik, lalu kita pilih border, lalu kita pilih none, ya. Kita hilangkan dulu. Lalu kita pilih yang stylenya adalah garis yang ini. Kita pilih yang bagian atas dan bagian bawah. Ini ada garis atas, garis bawah. Lalu kita klik OK. Ini tampilannya seperti ini. Jadi ini kita blok lagi. Ini untuk bagian paling atas ya, judul dari. Nah ini tadi yang atas, sekarang bawahnya.
Jadi nanti tampaknya seperti ini. Jadi untuk tabel ini ketentuannya adalah tidak boleh berupa gambar ya. Jadi harus diketik ulang dalam bentuk tabel. Tabel itu adalah sebuah gambar yang di crop. Kita harus ini dicetak tebal bedanya, dan ini dikasih jaraknya. Kita klik tabel properties ini ya, ini dipilih ini ada jarak dimensinya, boleh nanti ditantumkan. Nanti di samping kalau dua kolom nanti kita perbaiki ya. Kita buat dulu di sini. Nah, yang tadi hasil pembahasan ini subjudul. Ini kita bisa buat heading 2 ya. Heading 2 formatting lagi jadi 12 Times New Roman-nya juga yang bikin justify. Di sini ada 66 dan spacingnya single, yang lainnya 0 ya. Ini tidak dicetak. Untuk mempermudah ini, nah di sini udah kita buatkan satu, maka kita bisa membuat format yang sama untuk tabel 2. Di printer, klik di tabel 2 seperti itu ya. Jadi hanya untuk formatnya saja yang kita kopikan. Klik tabel ini menjadi cetak tebal. Lalu nah ini kalau misalnya seperti ini, kita bisa lakukan caranya adalah klik yang bagian ini, lalu klik kanan pada mouse-nya, lalu kita klik auto fit, dan auto fit-nya adalah auto fit yang window. Itu bisa ya. Yang nah ini nanti akan berubah sesuai dengan spasi dari kolomnya. Nah, kalau ada yang seperti ini, kita beri spasinya adalah 6. Untuk rumus, ini tidak boleh membuat rumus seperti ini ya. Kita tulis E dengan MC, lalu kuadratnya, pangkat turunnya kayak seperti itu ya. Artinya itu di superscript-nya. Nah, untuk rumus-rumus ini tidak boleh seperti ini. Nah, kita harus menggunakan tools rumus ya. Jadi caranya adalah kita klik insert, lalu kita pilih equation, lalu kita pilih insert new equation. Sini baru kita tulis E sama dengan, nah di sini ada tombol equation ya. Di sini karena C-nya dikuadratkan, maka kita pilih yang script. Ini ada beberapa jenisnya, jadi ada yang pangkat di atas, ada pangkatnya di bawah, berarti ini adalah disebutnya subscript ya. Kalau ini adalah superscript, ini subscript, ini ada yang di atas, ada di bawah. Subscript dan superscript, itu juga yang sebelah kiri. Nah, kita pangkat duanya di atas, maka kita pilih superscript. Jadi sebelah kirinya M, ini adalah C. Itu juga misalnya kita ingin membuat rumusnya ya. Kita klik insert, equation,
pilih insert new equation. Nah, misalnya kita ingin membuat ya, itu misalnya kita jadi kalau pembagian adalah bisa kita pilih yang fraction. Satu per 2 M nya ini bisa dipilih ya, ada beberapa simbol-simbol yang bisa kita gunakan, alfa, beta, gamma, dan lain-lain. Dan juga ada yang besar atau kecil ya dari aksara Yunani, simbol-simbol juga ya, operator, artinya itu tanda-tanda operator ya. Juga di sini biasanya yang digunakan seringkali adalah yang basic map. Oke. Untuk kurung juga bisa gunakan yang ini ya, bracket. Jadi bracket ini ada yang parenthesis, ada yang square bracket, artinya itu kurung kotak, ada yang kurung kerawal atau curly braces, kurung sudut atau angle brackets. Ya, seperti harga mutlak ya, yaitu vertical bars. Trigonometri di sini ada sin cos tangen, ya, ada kosekan, sekan, kotangan, ini ada inverse functionnya. Ini kalau misalnya sin kuadrat theta, ini bisa pilih ini, lalu minus satunya kita ubah jadi 2. Ini akar, ini, dan ini ada opsi-opsi ini. Oke, lanjut. Di kesimpulan saran ini, misalnya kita ingin membuat kesimpulan ini nggak cetak tebal. Ini sebaiknya dibuat ini aja. Dibuat di nah ini misalnya kita buat ini menjadi 5.1. Nah ini setelah 5 dari kesimpulan dan saran ini kan harusnya 6 ya, tapi kita mencoba untuk buat sub judulnya ya. Kebetulan di sini langsung didapatkan yaitu 5.1 ya untuk kesimpulan. Jangan lupa dicetak tebal. Sudah. Ini sebaiknya dicetak tebal aja lah. Ini harusnya kiri semua. Ini adalah justify. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya hanya kesimpulan juga tidak masalah ya. Jadi kita hilangkan saja di sini kesimpulan dan saran itu menjadi satu kesatuan. Begitu juga yang di sini hasil dan pembahasan ini jadi satu kesatuan juga. Ini fontnya terlalu besar di 10.
Jadi setiap apa yang ditampilkan hasilnya itu langsung dibahas ya. Nah, referensi ini kita gunakan dengan menggunakan Mendeley. Coba untuk mereview bagaimana untuk akses